wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dari Fakultas UHAMKA. Nah, saya akan melakukan wawancara untuk pengerjaan tugas saya LK 1.2. Di sebelah saya sudah ada rekan sejawat saya, Ibu Oyon Hairini Septiah. Iya, yang sering dipanggil dengan Ibu Rini. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Aduh, aku minta bantuan Ibu ya, kita untuk berkolaborasi untuk aku tanya-tanya sedikit mengenai pembelajaran. Iya. Bu Rini sebelumnya sudah berapa lama ya ngajar di SDN Kapuk 11 pagi ini? Kurang lebih 17 tahun sejak saya semester 2. Oh, dari masih kuliah ya, berarti sudah cukup lama ya, lama sekali ini berada di SDN Kapuk 11 pagi. Dari masih honor ya Bu? Iya, hari Sabtu waktu itu, terus hari Jumat Sabtu libur kuliah aja gitu. Oke, terus betul. 3 kali. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk saat ini Ibu ngajar berapa jumlah siswanya satu kelas? Saat ini saya ngajar kelas 2B, siswa saya ada 34 siswa, 17 siswa laki-laki, 17 perempuan. Oh, ada 34. Nah, kalau di kelas itu Bu Rini bagaimana suasana kondisi belajarnya? Alhamdulillah kondusif karena anak-anaknya juga kebetulan lagi kelas 1 juga memang aktif gitu. Tapi ya memang agak lah namanya anak-anak gimana, cuman selama ini sih kondusif aja. Kondusif ya, jadi ya. Oke. Kemudian bagaimana respon siswa pada saat pembelajaran ketika Ibu Rini sedang mengajar di kelas? Untuk saat ini antusias, mereka juga kan kelas pagi. Jadi sebelum dimulai saya sudah menjelaskan dulu sebelum memulai pelajaran harus bagaimana. Jadi mereka antusias. Tujuan pembelajarannya diberitahukan ya. Jadi anak-anak antusias ya. Oke. Bisa mengikuti pembelajaran. Nah, karena di tempat Ibu berarti permasalahan untuk pembelajarannya respon siswa gak terlalu buruk ya Bu ya? Tidak. Baik ya. Nah, berarti ada nggak apa faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang bisa menyenangkan di kelas menurut Ibu? Ada 5 ya. Oh, ada 5 faktor. Apa saja tuh Bu? Yang pertama motivasi belajar yang sangat tinggi. Oke. Yang kedua metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga lingkungan belajar yang nyaman. Yang keempat konsistensi dalam belajar. Dan yang kelima keterlibatan dalam proses belajar. Oke, jadi faktor itu yang bisa mempengaruhi pembelajaran menyenangkan menurut Ibu Rini ketika di dalam kelas ya. Nah, di kelas Bu Rini itu ada pojok literasi nggak? Ada. Oke, ada ya. Bagaimana antusias siswa pada pojok literasi di kelas Ibu? Alhamdulillah mereka antusias ya, apalagi kan buku cerita gitu kan. Jadi mereka baca bergantian, setelah membaca dikembalikan seperti di tempat semula, dan anak yang lain boleh meminjam dengan catatan dikembalikan lagi. Oke, ya. Menurut Ibu, apakah minat membaca siswa di kelas Ibu Rini itu sudah sangat tinggi atau masih rendah atau cukup? Dari 34 siswa, 30 mereka sudah aktif ya, sudah antusias. Kalau yang 4 ini mungkin karena ada faktor lain. Ya misalkan memang anaknya agak pendiam. Yang kedua suaranya gitu kurang keras gitu. Jadi kalau untuk membaca agak malu-malu aja sih gitu. Tapi apakah ada kesulitan dalam membaca? Misalnya seperti anak 4 di antara 4 itu mereka memang belum bisa membaca? Enggak, mereka sudah bisa membaca, cuman itu aja sih ada rasa malu mungkin kalau membaca keras kayak gitu. Kalau misalkan pinjam buku untuk baca di rumah mereka pinjam. Oke, siap ya Bu ya. Nah, apakah siswa di kelas Ibu Rini sudah bisa memahami literasi dalam menjawab soal? Kan sekarang ini kan guru harus bisa membuat pembelajaran dan memberikan penilaian, membuat soal evaluasi dengan tingkat HOTS ya Bu Rini ya. Nah, mereka itu sudah bisa belum ketika bertemu dengan soal-soal tersebut, sudah bisa memahami literasinya tersebut belum untuk menjawab soal? Dari 34 siswa itu ya saya beri tanda yang 30 itu sudah, yang 4 itu agak lambat saja, bukan tidak tapi agak lambat.
tapi bisa belum optimal gitu ya. Berarti memang sudah baik ya karena ada untuk faktor di kelas tertentu tadi Ibu ini ya. Oke, berarti kelas Ibu ini sudah bisa memahami literasi ya, karena memang tingkat membacanya juga tinggi ya. Oke, antusiasnya. Nah, menurut pendapat Ibu ini, kira-kira kan ada nih juga yang kelas yang mengalami kesulitan belajar ya kan. Salah satunya adalah penyebab rendah minat membaca siswa. Menurut Ibu apa penyebab rendahnya minat membaca pada siswa? Penyebab rendahnya minat membaca siswa adalah misalkan lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Tapi alhamdulillah kan di kampus 11 ini tidak ya, tidak terlalu lah maksudnya. Terus peran perpustakaan belum maksimal karena ada berbagai hal, mungkin karena di SD mah tidak terlalu ya atau gimana. Iya, atau mungkin karena pandemi ya, ini juga kita pandemi terus keterbatasan buku ya atau buku bacaan, tapi sekarang sih alhamdulillah kan ada pojok-pojok baca gitu ya, jadi tertolong lah gitu ya. Terus keluarga yang kurang mendukung, dan pengaruh menonton televisi serta penggunaan handphone atau gadget ya saat ini. Itu yang jadi memperlambat ya rendahnya minat bacaan ya siswa. Oke. Nah, Bu Rini tadi sih sebenarnya udah sempat terjawab dari pertanyaan ini ya. Berapa banyak di kelas Bu Rini siswanya yang sering mendapatkan nilai rendah? 4 itu juga. Jadi saya kasih posisi duduknya pun 4 orang itu satu baris. Bukan membedakan ya, tapi ini untuk penanganan pembelajaran supaya anak bisa mendapatkan lebih baik ya. Itu oke. Mengapa beberapa siswa tersebut meraih nilai yang belum bisa baik atau kesulitan dalam meraih nilai baik? Ya, selama ini sih yang saya amati ada 2 ya. Yang pertama permasalahan orang tua atau kurang perhatian orang tua. Misalkan orang tuanya yang dalam kondisi berpisah gitu ya. Jadi anak itu kurang perhatian lah, jadi belajarnya juga semaunya. Yang kedua agak lambat menerima materi. Ada beberapa hal katanya, saya pernah tanya orang tuanya, ada yang pernah sakit panas, jadi pernah sampai step gitu. Jadi memang agak lambat, tapi bisa. Selain faktor itu ada lagi nggak Bu? Selama ini saya baru baca cuma 2, kalau yang lain 3. Motivasi dorongan untuk belajar anaknya gimana? Karena ini kelas rendah, masih mungkin sekitar 85 atau 90% tergantung orang tua. Oke, siap. Nah, kemudian menurut pendapat Ibu Rini tadi, jadi kan saya sudah nanya nih kenapa dia sulit meraih nilai baik. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa? Pada umumnya ada 2 ya, apalagi ini kelas rendah. Yang pertama, harusnya orang tua itu memberikan perhatian lebih kepada anak, bimbingan dan sebagainya. Yang kedua, seringnya diulang-ulang. Nah, karena namanya anak-anak yang diulang itu kan pelajaran yang di rumah tetap aja orang tua yang membantu. Yang kedua, di luar sekolah misalkan guru les dan sebagainya ada membantu mereka. Jadi peranan orang tua ya, kalau yang penting banget dari ini. Oke, faktor peran dari orang tua. Ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar agar siswa tersebut bisa meraih nilai baik dalam pembelajaran? Faktor yang pertama adalah mengulang kembali pembelajaran. Nah, karena ini kelas rendah, ya tetap saja orang tua ya peran orang tua itu mengulang pelajaran itu di orang tua. Setelah itu tambahannya ya di guru les. Yang kedua, membuat tempat belajar dan suasana lebih kondusif. Artinya kadang untuk belajar kelas rendah itu kan tidak lebih dari 2,5 jam, mereka kadang sudah mulai bosan, konsentrasinya juga agak kurang. Yang ketiga, membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar. Contohnya guru harus bisa misalkan buku tema ini tentang ini, nah dirangkum. Jadi bahasa Indonesia tentang ini, ya misalkan matematika pembelajaran hari ini tentang ini dan sebagainya. Jadi mereka fokus itu. Terus yang keempat, membuat kelompok belajar. Nah, ada kelompok belajar kecil, saya melalui kelompok piket saja. Mereka kan rumahnya biasa dekat lingkungan sekitar.
jadi teman-teman. kelompok belajarnya hanya berasal Iya, dari di piket. piket saja. Tidak dikelompokkan dengan gaya belajar belum, mereka. karena mereka kan masih kelas rendah. Terus yang kelima, jangan belajar saat situasi terdesak. Belajar harus rutin, artinya sedikit-sedikit, karena ini tema, besok belajar tema apa, ya continue saja. Misalkan matematika, ya besok matematika, dengan SBDP, besok lagi bahasa Indonesia dengan PKN, kan saling tergantung. Yang terakhir adalah motivasi dan kolaborasi dorongan dari orang tua dan guru. Yaitu guru itu ya berarti guru di sekolah, dan guru di luar sekolah yang misalnya guru les. Itu aja sih. Nah, kalau saya kan mengalami kesulitan ya Bu ya, khususnya di kelas 4, sepertinya mungkin di kelas 2 juga sama ya, untuk pembelajaran PPKN. PKN atau PPKN itu kan sama ya. Nah, bagaimana cara penyampaian konsep materi PPKN agar tidak terjadinya kekeliruan pada materi? Yang pertama, guru harus aktif dan berinovasi dalam memberikan materi pembelajaran PPKN tersebut dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar menarik siswa dalam pembelajaran. Disesuaikan aja isi dan materi. Yang selanjutnya adalah memberikan kebebasan anak, misalkan untuk lebih kritis ya sedikit, atau menyampaikan ide, dia punya pengalaman apa gitu di rumah misalkan dan sebagainya. Itu bisa jadi acuan sedikit sih. Seperti itu. Nah, kemudian kan tadi udah nih konsep materinya agar tidak terjadinya kekeliruan. Nah, menurut Bu Rini sendiri, ada nggak contoh media yang dapat digunakan pada saat pembelajaran materi PPKN agar siswa tersebut dapat memahami materi pembelajaran? Kalau menurut saya, pembelajaran PPKN dapat menggunakan berbagai jenis media, yaitu media visual, media audio, media video, atau media berbasis komputer. Karena saat ini kan sudah terpenuhi di sekolah juga. Jadi lebih kepada berbasis teknologi, ada ada audio visual. menarik ya. Oke, makasih ya Bu Rini ya atas waktu luangnya. Sama-sama. Oke, sudah membantu tugas saya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sama-sama Ibu. Oke, sekian wawancara yang telah saya lakukan untuk tugas LK 1.2 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.